Oke guys, welcome back to my channel FYP. Oke, kali ini kita bakal membahas top waifu 2020 ya guys. Kita tahu kan 2020 ini banyak kali anime yang waifunya itu wah mantap gitu guys. Oke, nggak usah berlama-lama, kita masuk intro dulu ya guys. Oke guys, yang pertama yaitu Elaina dari anime Majo no Tabi-Tabi atau Wandering Witch. Ini favorit aku banget nih. Tahun 2020 kita kedatangan seorang penyihir jenius yang meyakini bahwa dirinya cantik ya guys. Dia adalah Elaina, perempuan sihir muda sekaligus pengelana yang melakukan perjalanan panjang ke berbagai negara sambil menulis pengalamannya sendiri ya guys. Di usianya yang relatif muda gitu, Elaina sangat ahli dalam bidang sihir, dan dia masih perempuan yang polos ya, dan tidak tahu apa itu kegagalan sampai dia menerima pelatihan brutal dari Flan dan menangis sekeras-kerasnya gitu. Kepribadian Elaina pun berubah setelah kejadian tersebut ya guys. Tidak seperti kebanyakan MC, sikap yang ditunjukkan oleh Elaina terkesan lebih realistis ya guys. Dia tidak mau repot-repot harus terlibat di setiap masalah jika itu tidak memberikan manfaat baginya. Lagi pula ini bukan kisah heroik Elaina ya guys, melainkan The Journey of Elaina gitu. Jadi catatan hariannya gitu kan. Elaina tidak hanya membawa kita berkelana ya guys, tapi kita juga selalu dibuat mendapatkan banyak pelajaran berharga gitu dari kisah atau tragedi di sana. Melihat karakter wanita ini memasuki fase-fase menyenangkan, haru, bahagia, sulit hingga tragis. Yang kedua yaitu Angelina Kudosial ya guys, dari anime Mahouka Kokou Season 2 yang berakhir kemarin di episode 12 gitu. Oke. Dengan pangkatnya sebagai Letnan Kolonel, kapten dari unit Usna, tidak sulit untuk membuat para fans jatuh hati padanya. Apalagi dengan paras cantiknya ala gadis Amerika gitu ya guys. Dan membuat dia tidak kalah menawan dari Shiba Miyuki ya guys, atau adiknya Tatsuya. Sebagai bagian dari unit tentara khusus, Lina sangat terampil dalam pertarungan dan berbagai penggunaan sihir ya guys. Juga bisa dikatakan bahwa dia adalah salah satu penyihir terkuat yang masih hidup, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan siap mengabdikan hidupnya untuk negara. Terlepas dari semua sisi wanita keren yang dimilikinya, Lina tetaplah seorang gadis seperti seumurannya ya guys. Tidak jarang dia bingung atau bimbang dengan berbagai hal, tak ingin kalah gitu guys. Yang ketiga yaitu Sakurazawa Sumi ya guys, dari anime Kanojo Okarimasu. Oke, saya sedikit merasa bersalah karena harus mengabaikan Ruka Sarasi dan justru memasukkan Sumi sebagai salah satu waifu terbaik di tahun 2020 ya guys. Tapi memilih kedua karakter ini adalah sesuatu yang sulit. Ruka memang lebih unggul karena dia tampil jauh lebih sering ya guys. Namun ada beberapa alasan mengapa Sumi tidak kalah menarik dari mata para fans Kanojo Okarimasu. Pertama dan paling umum tentu adalah sikap pemalunya yang kikuk, membuatnya terlihat semakin imut dan sangat mengemaskan gitu. Sama halnya dengan Hinata Yuga dan beberapa heroin serupa, tipe karakter seperti ini dapat dengan mudah mencuri perhatian banyak fans ya guys. Melihat setiap gerak-geriknya yang tidak biasa, suaranya yang sangat kecil, juga tindakan yang berusaha keras berjuang ya guys, menjadi pribadi yang normal layaknya karakter wanita pada umumnya, adalah satu yang mengemaskan gitu. Kita kesampingkan tentang Mami Nanami ya guys, yang tidak tahu diri. Saya berharap nih season 2 nya nanti Mami Nanami nggak banyak muncul gitu. Ada yang sependapat dengan aku nggak? Yang keempat yaitu Yuzaki Tsukasa ya guys, dari anime Tonikaku Kawaii yang baru berakhir kemarin ya, belum lama ini. Berakhirnya pada episode 12 ya. Bagi yang sudah mengikuti anime Tonikaku Kawaii, mungkin tidak perlu penjelasan lebih jauh ya.
Mengapa istri muda ini layak disejajarkan dengan waifu lainnya? Karena tipe wanita seperti ini memang merupakan menantu idaman para mertua. Apalagi dengan kecintaan yang besar pada film, game, dan budaya pop secara umum yang juga disenangi kebanyakan pria. Cantik, tulus, sederhana, dan perhatian, tidak pernah menuntut apapun pada suaminya. Ahli dalam memasak, mudah berbaur dengan orang yang baru ditemunya juga mertuanya. Hanya lelaki yang buruk ya yang mengatakan dia adalah wanita yang buruk. Yang pasti Nasa sangat beruntung mendapatkan istri seperti ini. Dan sejujurnya saya juga tidak akan menolak ya jika harus menikah seperti itu gitu. Oke guys. Yang kelima yaitu Ekidona ya guys, dari anime Re:Zero Season 2. Tidak bisa dipungkiri, karakter yang sempat menjadi kontroversial di antara kemunculnya ini memang pantas disebut sebagai salah satu waifu terbaik di anime tahun 2020 ya guys. Kita memang tidak dapat sering melihat sosok Rem di Re:Zero Season 2 karena dia sedang sakit ya guys. Tapi bukan masalah besar karena debut dari Ekidona seketika membuat semua mata tertuju padanya gitu. Dia adalah penyihir keserakan ya guys yang sangat haus dengan pengetahuan. Dia memiliki pengetahuan yang luas ya guys, baik di kehidupan ataupun di luar kehidupan gitu. Yang keenam yaitu Mizuhara Chizuru ya guys, dari anime Kanojo Okorimasu. Seperti yang dikatakan oleh Kazuya, Chizuru adalah wanita kelas S dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia selalu tampil dengan sempurna walaupun tidak sedang melayani kliennya. Menariknya lagi, semua orang bisa menjadikan sebagai pacar sewaan layaknya pacar sungguhan. Chizuru akan memperlihatkan pada kliennya gambar nyata dari seorang pacar idaman yang didambakan banyak lelaki. Sosok yang sempurna, senyum manis, wangi, dan kepribadian yang baik dan sangat perhatian, dapat membaca situasi dan menyesuaikan sikapnya. Dia hampir memiliki segalanya yang diimpikan para lelaki. Sayangnya, dia hanya menunjukkan kepribadiannya yang baik itu jika ada yang menyewa atau memberinya uang gitu. Pada kenyataannya, mulutnya tajam, belak-belakan, dan kalkulatif. Beberapa otaku menganggapnya sebagai wanita murahan yang juga pembohong karena pekerjaan dan keterlibatannya dengan drama Kazuya. Tapi itu semua dapat ditoleransi setelah mengetahui bahwa sikap banyak itu tidak selamanya acting. Oke guys, jadi itulah ya top waifu terbaik di tahun 2020. Sebenarnya masih ada sih, cuma ya gitulah, nanti aku bahas yang episode 2-nya. Apakah ada waifu kalian di antara yang 6 ini enggak? Saya berharap ada ya. Kalau ada silahkan komen waifu siapa yang paling banyak gitu. Saya penasaran juga gitu. Oke guys, cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke, see you next video guys. Goodbye.